Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafki Irianto dengan NIM 2033872 dari Prodi Teknik Mesin NK S1. Baiklah, untuk kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang produk yang saya buat dengan mata kuliah desain produk bersama dosen Bapak Wanda Afnison, SPD MT. Pengertian gelas secara umum. Gelas dalam bahasa Inggris, glass atau wadah kaca, adalah sebuah alat atau benda yang biasanya untuk menampung air atau cairan untuk diminum. Volume gelas adalah sekitar 500 ml. Pasti dalam kehidupan sehari-hari, teman-teman atau bapak sekalian pasti untuk minum di zaman sekarang pasti sudah menggunakan gelas, tidak seperti zaman dulu. Dalam tugas ini saya ingin membandingkan suatu gelas. Yang pertama itu ada gelas kaca, yang kedua ada gelas keramik, yang ketiga ada gelas plastik, dan yang keempat ada gelas aluminium. Kenapa saya ingin memilih gelas tersebut dengan judul gelas? Karena gelas sangat dekat dengan lingkungan kita, sehingga dapat dengan mudah ditemui dan pasti sering juga digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Pertama ada gelas kaca. Gelas kaca jauh lebih dulu ada dibandingkan dengan gelas plastik. Oleh karena itu, pula gelas kaca memiliki jenis, varian, dan kegunaannya masing-masing yang berbeda-beda. Gelas kaca memang rentan pecah bila dibanding atau terjatuh dibandingkan gelas plastik atau gelas yang lain-lainnya. Namun, kelebihan lainnya, bila ia dirawat, maka gelas ini menjadi gelas paling awet di antara gelas yang lainnya atau gelas ketiganya. Gelas kaca juga tidak rentan terhadap panas atau dingin, sehingga cocok untuk di segala minuman. Dan tidak perlu takut akan adanya elemen berbahaya yang ikut larut. Sudah tahukah kelebihan dan kekurangannya? Jadi Endeses sekarang dapat menggunakan dengan bijak gelas yang Endeses gunakan. Yang kedua ada gelas plastik. Kalau bicara soal penggunaan gelas plastik, jenis ini memang lebih terkenal menjadi wadah bagi minuman. Bagaimana tidak, hampir semua kedai minuman menggunakan gelas ini. Gelas ini juga tidak akan pecah meskipun dibanting atau disepak. Harga yang dilabelkan juga jauh lebih murah dari gelas lainnya. Ukurannya pun jauh lebih beragam dibandingkan gelas kertas atau gelas kaca, aluminium atau gelas keramik lainnya. Sayangnya, jenis gelas ini kurang kuat terhadap suhu air panas. Kini ada inovasi baru, yaitu gelas plastik transparan yang dibuat setebal dan berbentuk menyerupai gelas kaca. Ia bisa digunakan berulang kali tanpa takut pecah. Namun, kalau Endeses pecinta alam, maka sebaiknya urungkan niat untuk menggunakan gelas plastik. Karena plastik mengalami pembusukan setelah 60 tahun. Maka dari itu, bagi kalian yang ingin membeli, silahkan pikir-pikir terlebih dahulu atau dipertimbangkan. Untuk gelas-gelas yang lainnya seperti gelas keramik atau gelas aluminium, mungkin tidak saya jelaskan dalam kesempatan kali ini. Selanjutnya, saya menetapkan
7 kriteria yang menjadi dasar pemilihan sebuah produk gelas. Yang pertama ada cost, kedua ada mold, yang ketiga ada rust, yang keempat ada lag, yang keenam ada status, dan yang ketujuh ada durable. Dari 7 ini jadi alasan saya untuk memberi penilaian terhadap suatu gelas yang saya buat kali ini. Untuk penentuan skor terhadap gelas-gelas keempat yang tersebut, ada yang pertama best of the best, yaitu nilainya plus 3, much better nilainya plus 2, a little better nilainya plus 1, some nilainya 0, a little worse nilainya min 1, much worse nilainya min 2, worst of the worst nilainya min 3. Dan untuk selanjutnya masuk ke tabel penilaian. Kita langsung aja ya. Untuk menjadi acuan jadi gelas ini menggunakan gelas yang biasa. Itu semua nilainya menggunakan 0. Untuk gelas kaca untuk kosnya adalah min 1, gelas keramik kosnya min 2, gelas plastik nilainya 3, dan gelas aluminium min 1, untuk weight-nya adalah min 1. Gelas kaca kenapa min 1? Karena untuk biayanya tuh sedikit lebih murah sedikit lebih mahal dibandingkan gelas-gelas yang ketiga tersebut. Untuk gelas keramik, untuk harganya biayanya pasti jauh lebih mahal daripada gelas kaca, gelas plastik, apalagi untuk gelas aluminium. Untuk gelas plastik itu biayanya pasti jauh lebih murah atau lebih dijangkau. Untuk gelas aluminium itu harganya tuh seperti gelas kaca. Dan untuk mark ini saya memberi untuk gelas kaca nilai-nilai 1 plus 1, untuk gelas keramik plus 1, gelas plastik 0, gelas aluminium 0, dan untuk weight-nya 2. Dan terus untuk gelas biasa mungkin karena acuannya 0 maka saya buat 0. Untuk gelas kaca harusnya plus 2 karena untuk penggunaannya bisa untuk jangka panjang seperti telah dijelaskan untuk gimana cara perawatannya. Untuk gelas keramik pun sama. Untuk gelas plastik karena plastik terkadang tidak sulit sangat untuk diuraikan maka saya pilih 1, dan aluminium pun sama 1. Untuk hal dari gelas kaca yaitu saya untuk menilai nilainya 3. Untuk gelas kaca dengan adanya pemegang yang sehingga untuk menggunakan atau meminumnya lebih sangat murah, sangat mudah. Seperti itulah gelas keramik sama dengan gelas kaca. Untuk gelas plastik, terkadang gelas plastik yang seperti gambar yang saya tayangkan itu tidak ada pegangannya, sehingga untuk meminumnya itu apalagi ketika panas akan terasa panas dan sangat sulit. Gelas aluminium pun sama, karena aluminium itu adalah sifatnya pengantar panas, maka di saat jika airnya yang di dalamnya itu panas maka pemegangnya pun ikut panas sehingga sulit. Weight-nya juga 8. Untuk legnya untuk gelas kaca mungkin saya memilih 0. Untuk semuanya tuh saya gelas kaca, aluminium, keramik, plastik, aluminium saya memilih 0 karena menurut saya itu kurang efisien. Untuk statusnya gelas kaca itu di kalangan pandangan seperti orang-orang kaya, untuk gelas kaca itu menjadi lebih wajar dan lebih elegan, lebih mewah lah. Untuk gelas keramik dengan namanya gelas keramik kan karena harganya mahal, seperti pejabat pasti untuk jabanin tamu pasti dikasihnya gelas keramik. Gelas plastik dari statusnya pasti untuk
masyarakat yang menengah ke bawah. Dan untuk gelas aluminium tuh bagi saya tuh menengah lah, karena harganya pun kadang ada aluminium yang sifat yang kuat, harganya itu pun mahal. Tapi untuk kesempatan nih, untuk penilaian kali ini untuk gelas aluminium, karena saya pernah melihatnya, saya memilihnya tuh angkanya tuh sama 0, karena sesuai kebutuhan untuk gelas aluminium tersebut. Jika Anda pesuka sepertinya yang suka outdoor atau hiking, mendaki, nanjak gitu, nah itu rekomend untuk gelas aluminium. Untuk durable-nya, untuk daya tahan kelamaannya, untuk gelas kaca itu lebih tahan jika perawatannya pun bagus. Tak begitu juga dengan gelas keramik. Sama untuk gelas plastik, karena kadang-kadang kan gelas plastik itu di dalamnya itu ada lumut setelah lama-lama digunakan. Nah, maka saya memilih yang ke-1 untuk gelas aluminium. Kedua, karena dia juga karena aluminium setahu saya tuh anti karat dan tidak berlumut. Untuk total dari gelas kaca itu adalah ada 9, untuk gelas keramik ada 11, untuk gelas plastik 5, dan untuk gelas aluminium ada 3. Untuk selanjutnya ini tabel yang saya buat tadi. Itu ini itu yang tabel sudah saya jelaskan di yang bagian sini. Ini saya langkahkan aja ke bagian grafik penilaian. Untuk grafik penilaian ini adalah sesuai dengan tabel berikut. Untuk gelas kaca adalah ada awalnya minus, terus naik. Untuk gelas plastik, untuk gelas keramik dan minus terus naik. Untuk gelas keramik maksudnya. Untuk gelas plastik dari awalnya naik bakal lebih turun dan lebih naik grafiknya. Untuk gelas aluminium dari bawah untuk naiknya perlahan-perlahan. Untuk waxnya tuh naik, rata-rata naik. Untuk yang grafik yang sebelah sana pun rata-rata, untuk yang sebelah sini itu pun juga sama. Ada penaikan, ada penurunan. Untuk di bagian gelas kaca ada penaikan, ada penurunan sedikit, naik sedikit, dan ada penaikan lebih tinggi. Gelas keramik ada penaikan, ada penurunan lagi, penaikan sedikit, dan penaikan yang drastis lagi. Gelas plastik itu rata-rata sama, sejajar, turun sedikit, dan ada penaikan lagi. Untuk gelas aluminium, untuk ini dari startnya itu ada penaikan, ada penurunan dikit, ada penaikan, dan penurunan sedikit, dan penaikannya lebih tinggi daripada gelas plastik, keramik, dan gelas kaca. Untuk waxnya ini rata-rata naik lah. Baiklah, mungkin untuk kesempatan ini mungkin itu yang dapat saya jelaskan atau yang saya sampaikan. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.